mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan juga mengucapkan syukur atas pengampunan yang telah diberikan Tuhan kepada kita, kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena setiap kali kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, kami senantiasa menemukan damai sejahtera oleh karena pengasihan-Mu kepada kami orang berdosa ini. Oleh karena itu, kami datang lagi merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon pengampunan dosa kami, karena kami senantiasa melanggar hukum-Mu seperti domba yang sesat. Kiranya Engkau tidak menutup pintu pengasihan-Mu kepada kami. Terimalah kami menjadi anak-anak-Mu, karena Engkau tidak berkenan melihat kematian orang fasik, melainkan menghendaki pertobatannya supaya ia hidup. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, oleh karena kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Tetapkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, supaya kami merasa bahagia memanggil nama-Mu, sehingga segala perbuatan, kelakuan, dan pikiran kami menjadi kemuliaan nama-Mu yang kudus itu. Amin. Kita dengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosa-Mu, Engkau menyusahi aku dengan kesalahan-Mu. Akulah dia yang menghapus segala pemberontakan-Mu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosa-Mu. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ 179. Dari
kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang terambil dari Yohanes 13 ayatnya yang ke-34 sampai yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita dengarkan kesaksian pujian dari PS Gloria.
Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat 280. Mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia, kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, persilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan penegasan warta jemaat, dilanjutkan dengan doa syafaat. Shalom untuk kita semua. Warta jemaat pada minggu kedua setelah Trinitatis di GKPI Bekasi Utara Minggu 9 Juni 2024. Yang pertama, liturgis dilayani oleh Amang Penatua Rudi Napitupulu. Nanti khotbah akan dilayani oleh Amang Epanglis Yusuf Andre Hutagalung STH. Jemaat yang berulang tahun kelahiran sampai dengan minggu ini: Bapak Merianto Silalahi 6 Juni, Bapak Saud Oluan Sitompul 6 Juni. Majelis dan Jemaat GKPI Bekasi Utara mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada jemaat yang berulang tahun pada Minggu tanggal 3 Juni sampai 9 Juni. Sekiranya ada yang belum terdaftar, kami siap untuk menerima perbaikan. Yang berikutnya, kegiatan dan pelayanan jemaat. Gereja kita masih tetap melakukan doa pagi yang dilakukan setiap pagi pukul 5. Diharapkan semua kita dapat mengikutinya. Dan juga gereja kita masih tetap melakukan program baca Alkitab setiap hari yang dilakukan setiap pukul 22 WIB. Juga baca Alkitab sekolah minggu masih tetap dilakukan, yang dilakukan setiap hari Senin sampai Sabtu pada pukul
Yang keempat, sermon majelis GKPI Jemaat Bekasi Utara. Sermon majelis GKPI Jemaat Bekasi Utara diadakan setiap Jumat pukul 20 WIB. Sermon adalah untuk persiapan pelayanan ibadah dan seluruh kegiatan gereja. Seluruh penatua, calon penatua, PHJ dan pendeta GKPI Bekasi Utara wajib hadir setiap sermon. Yang kelima, akibat Alkitab Terjemahan Baru atau yang kita sebut dengan TB2. Pengurus harian jemaat sudah menyediakan Alkitab TB2 dari LAI. Bagi jemaat yang ingin membelinya dapat memesan kepada PHJ. Ada dua jenis yang disediakan, yaitu Alkitab ukuran besar dan Alkitab plus Kidung Jemaat ukuran besar. Yang keenam, ibadah sektor. Pada hari Rabu 12 Juni 2024 pukul 20 akan diadakan ibadah sektor GKPI Jemaat Bekasi Utara di rumah keluarga JP Siahan Inang Boru Tobing yang beralamat di Pilamas Indah Blok C10 nomor 2 RT 03 015 Harapan Baru Bekasi Utara. Seluruh majelis dan jemaat diharapkan mengikuti ibadah tersebut. Yang berikutnya himbauan. Sesuai hasil sermon majelis pada Jumat 31/2024, maka dihimbau kepada seluruh jemaat untuk tidak melakukan praktek penjualan secara langsung di dalam ruang ibadah. Hal ini untuk menjaga kebersihan dan kerapihan ruang ibadah. Yang berikutnya ibadah seksi perempuan. Pada hari Jumat 14 Juni 2024 pukul 18 di GKPI Bekasi Utara akan diadakan kebaktian seksi perempuan. Diharapkan semua seksi perempuan untuk dapat mengikuti ibadah tersebut. Berikutnya bakti bulanan dan ucapan syukur. Pengurus harian jemaat PH mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan bakti bulanan dan ucapan syukur pada minggu ini. Keluarga JP Siahan Inang Boru Tobing, keluarga BM Pardede Boru Sianipar, keluarga M Tumorang Boru Manulang, keluarga H Pasari Boru Simbolon, keluarga penatua L Silalahi Boru Sitanggang, keluarga R Sinaga Boru Sirait, dan ucapan syukur dari keluarga penatua H Hutagalung Boru Hutauruk. Bakti bulanan. PHJ menghimbau seluruh jemaat agar memenuhi kewajiban bakti bulanan sebagai ucapan syukur atas berkat yang telah kita terima dari Tuhan. Hal ini untuk mendukung seluruh operasional yang dilaksanakan ibadah di GKPI Bekasi Utara. Daftar bakti bulanan ini sudah ditempel di kaca ruang kontrol dan akan update setiap bulannya sebagai bentuk keterbukaan informasi dari PHJ kepada jemaat. Berikutnya pisah sambut pendeta. Minggu tanggal 16 Juni 2024, gereja kita akan mengutus Amang Penatua H Hutagalung untuk mengikuti serah terima pendeta di GKPI Cikarang, Karang Bahagia di Cikarang. Yang berikutnya laporan keuangan bisa kita baca di warta jemaat kita masing-masing. Demikian warta jemaat kita. Shalom. Dilanjutkan dengan doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Kami memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan, atas kemurahan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kasih karunia-Mu yang besar dalam hidup kami, sehingga pada pagi hari ini Bapa kami boleh bersekutu, boleh berkumpul dengan sukacita, memuliakan, memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah kesehatan yang Engkau masih berikan bagi kami Bapa, sehingga kami bisa melakukan segala kegiatan kami sepanjang minggu ini, melakukan segala pekerjaan dan pelayanan kami Tuhan, semua karena kasih-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau yang senantiasa menyertai dan melindungi kami, memberikan kami kesehatan terus ya Tuhan, sehingga kami bisa melakukan segala kegiatan kami dengan baik ya Tuhan. Kami pada pagi hari ini akan memanjatkan doa syafaat kami kepadamu Bapa.
Kiranya Engkau dengarkanlah seruan dan permohonan kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami terkhusus berdoa bagi saudara-saudara kami yang menderita sakit, baik terbaring sakit di rumah ataupun di rumah sakit Tuhan. Biarlah Engkau yang jamah ya Bapa, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesembuhan ya Tuhan. Lewat tangan-tangan dokter, lewat obat-obatan yang dikonsumsi Tuhan. Lewat perawatan dari keluarga ya Bapa, kiranya itu memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan ya Tuhan, sehingga saudara-saudara kami boleh lekas sembuh dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala ya Bapa. Terkhusus pada pagi hari ini kami berdoa untuk Nyonya Penatua Hulman Hutagalung Boru Hutauruk ya Tuhan, yang juga sedang sakit ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong inang ini Tuhan. Kiranya Engkau berikan kekuatan kesembuhan, kesabaran ya Tuhan. Percaya bahwa tangan Tuhan yang akan memberikan pemulihan ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan buat Nyonya Hutahayan Boru Simanjuntak Mama Kenzi yang lagi di opname ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Tuhan yang memberikan kekuatan ya Bapa, Tuhan yang memberikan kesembuhan ya Tuhan Yesus. Dengan penanganan dokter ya Tuhan, biarlah memberikan kesembuhan bagi inang ini Tuhan. Sehingga bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala ya Bapa, berkumpul bersama keluarga Tuhan dengan sukacita, melakukan segala aktivitasnya Bapa. Dan juga ya Tuhan, buat Amang Penatua El Siregar juga Tuhan, biar Engkau berikan kekuatan kesembuhan, pemulihan hari lepas hari, agar bisa beraktivitas dengan baik ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Inang Boru Manurung ya Tuhan, yang juga baru terapi di rumah sakit tuh Bapak. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kesembuhan, pemulihan, sehingga tidak terganggu segala aktivitas yang dilakukan setiap hari Bapak. Dan bagi setiap jemaat Tuhan yang mungkin tidak kami sebutkan pada saat ini satu persatu ya Bapak, yang lagi lemah tubuhnya Tuhan, baik yang hadir pada saat ini ataupun terbaring di rumah sakit ataupun di rumah Tuhan, kami percaya tangan Tuhan yang akan menolong lewat segala proses penyembuhan yang dilakukan ya Tuhan. Biarlah Engkau berkati agar bisa membawa kesembuhan dan pemulihan kepada setiap jemaat Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan buat pekerjaan, buat kelancaran bagian ekonomi yang sudah diterima oleh para jemaat Tuhan ya Bapa. Kami percaya Tuhan berkat-berkat-Mu akan tercurah bagi setiap jemaat-Mu di GKPI Bekasi Utara Tuhan. Kami juga rindu untuk berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang memiliki permasalahan ataupun problem dalam hal ekonomi Tuhan, yang kurang mencukupi dalam kebutuhan kehidupan mereka Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau akan mencukupkan segala keperluan mereka ya Bapa. Pintu-pintu berkat Engkau akan buka ya Tuhan Yesus, sehingga Engkau berikan kelancaran bagi setiap jemaat Tuhan yang merindukan pekerjaan ya Bapa. Engkau berikan jalan keluar ya Tuhan, sehingga mereka bisa menghidupi kehidupan mereka juga dengan baik ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat Tuhan ya Tuhan, yang merindukan buah hati dalam kehidupan mereka Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau akan berikan indah pada waktunya Tuhan. Begitu juga jemaat Tuhan yang merindukan pasangan hidup, biarlah Engkau yang memberkati ya Bapa bagi jemaat Tuhan, biar tetap teguh iman percayanya ke dalam tangan Tuhan, bahwa Tuhan akan sediakan indah pada waktunya. Tuhan, pada pagi hari ini juga Bapa, kami berdoa bagi setiap keluarga ya Tuhan, di jemaat-Mu GKPI Bekasi Utara maupun simpatisan yang hadir di gereja-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkati setiap keluarga ya Tuhan. Engkau berkati setiap orang tua ya Bapa, agar bisa mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai orang tua dengan baik ya Tuhan. Membimbing dan mengajari anak-anaknya dengan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap anak-anak di dalam keluarga ya Tuhan. Biarlah hidup dengan penuh takut akan Tuhan, sehingga boleh menghormati, menghargai orang tuanya Tuhan, berkata-kata yang baik, berkata-kata yang lembut dan sopan ya Bapa. Biarlah Engkau berkati setiap anak-anak ini Tuhan, agar bisa dalam pergaulannya Tuhan menjaga dirinya dengan baik ya Bapa, agar tidak terbawa arus dunia ya Tuhan yang
menjerumuskan maupun mencelakakan ya Bapa. Biarlah setiap anak-anak Tuhan mau untuk dididik, mau untuk mendengarkan perintah Tuhan ya Tuhan Yesus. Sehingga anak-anak ini boleh hidup dengan pimpinan Tuhan saja. Engkau berkati setiap anak-anak kami juga Tuhan, mulai dari yang kecil. Engkau berkati setiap pertumbuhan perkembangan mereka ya Bapa. Engkau berkati juga setiap remaja Tuhan maupun anak-anak sekolah yang dalam pendidikannya ataupun masa ujian mereka Tuhan. Biarlah mereka Engkau berkati sehingga mereka boleh berhasil dalam pembelajaran mereka Tuhan dan berlaku dengan jujur ya Tuhan Yesus. Dan bisa menjadi garam dan terang dimanapun mereka belajar ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan yang dalam pendidikan perkuliahan juga Bapa. Biarlah Engkau yang memberkati setiap proses pendidikan mereka Tuhan. Engkau cukupkan segala keperluan kebutuhan mereka ya Bapa. Biarlah lancar semuanya setiap urusan perkuliahan mereka Tuhan, sehingga kelak nanti juga mendapatkan pekerjaan yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Engkau anugerahkan bagi setiap keluarga ya Bapa. Biarlah setiap keluarga dengan takut akan Tuhan mau untuk beribadah bersama-sama, berkumpul di gereja-Mu ya Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan dan melakukan tugas tanggung jawab dan peran kami masing-masing Tuhan sebagai jemaat di gereja-Mu. Terlebih Bapa, Engkau tambah-tambahkan berkat ya Tuhan, sehingga semakin Engkau gerakan juga bagi jemaat Tuhan untuk bisa mendukung segala keperluan di jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam hal bakti bulanan ataupun tanggung jawab yang lain ya Tuhan, yang mendukung kegiatan di gereja-Mu, mendukung pelayanan di gereja-Mu Tuhan. Kiranya Engkau ketuk pintu hati para jemaat Tuhan supaya tetap melakukan tugas dan tanggung jawabnya di gereja-Mu dengan baik ya Tuhan, dengan tulus. Kami percaya Tuhan akan menambahkan berkat-berkat bagi setiap keluarga di jemaat-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kami serahkan juga ya Tuhan pertumbuhan rohani di jemaat-Mu ya Bapa, lewat kegiatan-kegiatan rohani yang sudah direncanakan dan sudah dilakukan juga Tuhan di gereja-Mu. Kiranya kegiatan pelayanan di jemaat-Mu ini menumbuhkan rasa iman percaya dan meneguhkan iman percaya di jemaat-Mu Tuhan, sehingga semakin bertumbuh hari lepas hari dan berbuah yang manis ya Bapa, sehingga bisa menjadi berkat bagi orang banyak dan bisa menjadi garam dan terang di manapun kami berada, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan bermasyarakat, di tengah-tengah lingkungan bekerja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai para hamba Tuhan yang sudah dengan jerih lelah mereka, dengan semangat mereka Tuhan melayani para jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah Engkau tambah-tambahkan kesehatan, Engkau tambahkan sukacita, semangat melayani bagi para hamba Tuhan, para penatua dan semua pelayan Tuhan dari yang muda sampai yang tertua Tuhan. Biarlah Engkau berikan kecukupan segala keperluan kebutuhan mereka, Engkau berkati keluarga mereka Tuhan Yesus. Inilah doa dan harapan kami kepadamu Tuhan. Ada banyak permohonan dan pergumulan dalam hati kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan Engkau menyelidiki dan mengetahui dalam hati kami yang paling dalam Tuhan, apa yang kami harapkan dan apa yang kami gumulkan ya Bapa. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan Yesus. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan kami menjalani kehidupan kami Tuhan. Biarlah Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga bisa menyampaikannya dengan baik, dengan mudah untuk kami fahami. Dan biarlah Roh Kudus yang memimpin hati kami masing-masing, sehingga kami bisa melakukan segala firman Tuhan dengan baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan harapan kami kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau akan mengabulkan dan menjadikannya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 436. Selalu berteguh
Tuhan di tempat yang maha tinggi, dan biarlah kemuliaan-Mu itu kami rasakan melalui firman Tuhan yang akan kami dengar. Kami sungguh bersyukur oleh karena anugerah-Mu, karena kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Langsung saja kita buka di dalam 1 Samuel 8 ayat yang keempat hingga yang ke-11. Tema kita pada saat ini, Tuhan menguatkan hamba-Nya. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku, sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain, demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada gejolak yang terjadi ketika suatu bangsa semakin besar. Itulah yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Ketika penyertaan Tuhan sungguh dirasakan di dalam kehidupan mereka, justru ada hal yang timbul di dalam hati yang ingin melakukan pemberontakan. Demikian juga hidup kita, saudara. Sekalipun penyertaan Tuhan kita rasakan dengan sungguh, hati-hati di dalam hati kita akan timbul pemberontakan. Mungkin pemberontakan itu tidak langsung terlihat begitu mencolok, namun pemberontakan itu jikalau kita terus biarkan, itu akan menjadi pemberontakan yang besar. Apa yang terjadi kepada Samuel adalah bentuk pemberontakan bangsa Israel kepada Tuhan. Pemberontakan ini tidak terlihat secara langsung, namun itu sudah ditangkap oleh Nabi Samuel. Makanya Samuel kesal hatinya. Oleh karena apa? Oleh karena mereka sudah tidak menganggap penting apa yang disampaikan Nabi Samuel. Hal yang harus kita semua sadari adalah yang disampaikan oleh Nabi Samuel adalah perkataan langsung yang berasal daripada Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan, bukan kamu yang ditolak oleh mereka, tetapi aku yang ditolak. Sama halnya dengan mereka ketika melakukan penyembahan berhala, ketika mereka melakukan pembuatan dalam patung lembu emas, ketika mereka sudah dibawa keluar dari tanah Mesir, mereka juga telah melakukan hal itu. Dan itu terus dilakukan lagi. Ini bentuk pemberontakan lainnya. Mereka sudah diampuni di sana, dan
memulai pemberontakan kembali dengan meminta seorang raja. Ini ingin menunjukkan apa, saudara? Ingin menunjukkan bahwa mereka menolak Tuhan yang memimpin mereka. Karena kecenderungan ketika seorang raja diangkat, mereka bisa mengontrol raja itu. Buktinya apa, saudara? Ketika Raja Saul telah menjadi raja, Raja Saul didesak oleh bangsa Israel supaya seluruh tawanan, bahkan hewan ternak dan lain sebagainya, itu diambil. Padahal itu bukan firman Tuhan. Padahal semua hewan ternak dikatakan oleh Tuhan harus dibunuh. Tetapi karena desakan bangsa Israel pada waktu itu, rakyat Israel pada waktu itu, Raja Saul mengikuti apa yang dikatakan oleh rakyatnya, sehingga Raja Saul ditolak oleh Tuhan karena tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Maka saudara harus ingat hal ini baik-baik. Jikalau saudara dan saya menolak perintah Tuhan melalui firman-Nya, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Pemberontakan itu akan semakin besar dalam hidup kita. Maka dari itu saudaraku yang terkasih, apabila timbul di dalam hati kita, ini setiap dalam hidup kita pasti akan timbul pemberontakan. Percaya atau tidak? Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa, sehingga tubuh kita ini dirangsang untuk melakukan pemberontakan. Makanya sekalipun Tuhan telah menyertai bangsa Israel, rakyat Israel, mereka terus cenderung melakukan pemberontakan kepada Tuhan. Karena ini adalah nature yang rusak di dalam diri manusia. Kita tidak bisa terlepas dari jiwa pemberontak kepada Tuhan. Maka yang harus kita sadari, menekan jiwa pemberontakan yang ada di dalam diri kita melalui apa, saudara? Melalui firman Tuhan. Samuel dapat begitu dekat kepada Tuhan oleh karena apa, saudara? Oleh karena dia mendengarkan perkataan Tuhan. Dan ada raja yang selalu dekat kepada Tuhan, yaitu Raja Daud. Namun di saat yang sama, saudara harus paham ini baik-baik. Raja Daud pun pernah melakukan pemberontakan tanpa ia sadari. Mengapa saya katakan tanpa ia sadari? Karena pemahaman moral pada waktu itu tidak lengkap sama seperti pemahaman moral kita pada saat ini. Karena di dalam kalangan budaya pada waktu itu, bagi raja itu biasa untuk mengambil istri orang lain dengan cara apapun. Itu hal yang normal pada khalayak umumnya di kalangan raja. Namun karena Tuhan mengasihi Raja Daud, Tuhan menegur Raja Daud melalui Nabi Nathan. Namun yang berbeda dengan Saul adalah Raja Daud bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Apa yang ingin disampaikan, yang ingin saya maksud di sini? Ketika kita terus menekan pemberontakan yang ada di dalam diri kita, bukan berarti pemberontakan itu akan terus berhasil kita tekan melalui firman Tuhan. Ada kalanya kita gagal membentukkan jiwa kita. Namun kita terus diingatkan kembali melalui firman Tuhan. Kita harus kembali ke jalan yang benar. Maka ketika bangsa Israel mendengarkan apa yang disampaikan Nabi Samuel ketika mereka meminta raja, Nabi Samuel mengingatkan bangsa ini baik-baik. Jikalau mereka mengangkat raja, anak mereka, keturunan mereka akan dipakai oleh raja untuk kepentingan raja dan
pegawai-pegawainya. Semua yang terbaik di dalam diri mereka akan digunakan demi kepentingan raja. Dan ini cenderung akan diselewengkan. Dan kita lihat nyatanya ketika raja telah memimpin, bukan Tuhan yang langsung memimpin mereka sebagai raja, tapi raja sudah menjadi wakil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Kita melihat secara langsung berulang kali di kemudian hari banyak raja yang melakukan penyelewengan yang karena tidak setia kepada Tuhan. Dia menggunakan kekuasaannya demi kepentingan dirinya dan keluarganya. Maka dari itu saudaraku yang terkasih, apa pesan Tuhan kepada kita pada saat ini? Tuhan menguatkan hamba-Nya itu pasti melalui firman-Nya, baik secara lisan maupun tertulis. Yang ingin saya katakan begini saudara, kita semua adalah penyampai firman Tuhan. Sekalipun secara organisasi yang berkhotbah di atas mimbar adalah pendeta, evangelis, dan mungkin penatua dan lain sebagainya yang telah ditabiskan. Namun kita semua adalah penyampai firman Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Pada waktu lampau, firman Tuhan tidak bisa didengar oleh sembarang orang. Firman Tuhan harus disampaikan kepada para nabi. Benar saudara? Namun saat ini firman Tuhan telah diterima, apakah hanya kepada para pelayan saja saudara? Tidak. Namun firman Tuhan sudah kita pegang, karena firman Tuhan itu sudah tertulis pada saat ini. Pada waktu lampau firman Tuhan lebih sering disampaikan melalui lisan. Tuhan langsung berbicara kepada para nabi. Apakah para nabi itu jauh lebih baik dari kita? Tidak. Kita jauh lebih baik dari para nabi. Kenapa saya katakan demikian? Para nabi hanya mendapatkan pesan dari Tuhan pada masa itu saja. Namun kita telah menerima pesan Tuhan yang disampaikan dari kitab Kejadian hingga sampai kitab Wahyu. Mana lebih lengkap? Pesan dari Tuhan yang berbicara kepada para nabi atau pesan Tuhan yang telah tertulis, yang telah disampaikan dari masa Adam hingga masa kitab Wahyu ditulis? Mana lebih lengkap menurut saudara dan saya? Tentu jawabannya adalah kita pemahamannya mendapatkan pesan dari Tuhan jauh lebih lengkap dari para nabi. Yang ingin saya sampaikan begini saudara, jikalau Tuhan tidak berbicara langsung secara lisan kepada saudara dan saya, bukan berarti Tuhan tidak berbicara kepada saudara dan saya. Tuhan sudah berbicara kepadamu melalui firman Tuhan yang tertulis. Malah Tuhan sudah melengkapi kita jauh lebih lengkap dari para nabi. Namun seringkali kita kan lebih senang melihat secara langsung atau mendengar secara langsung. Makanya Yesus berkata, berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Maka dari itu saudaraku yang terkasih, saya ingin mengajak kepada kita untuk lebih sering mendengarkan firman Tuhan. Tidak hanya mendengarkan firman Tuhan ketika ada di dalam gereja saja, namun di dalam setiap aspek kehidupan kita harus mendengarkan firman Tuhan. Jikalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan menjadi tuntunan kehidupan kita, secara tidak langsung sebenarnya kita sedang menolak Tuhan.
Karena firman Tuhan saat ini jelas mengatakan, bukan kamu yang mereka tolak, tapi aku. Jikalau saudara dan saya tidak mempedulikan firman Tuhan, yang saudara tolak bukan saya yang menyampaikan firman Tuhan, atau hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, tapi Tuhan yang secara tidak langsung yang saudara dan saya tolak. Maka dari itu saudaraku yang terkasih saat ini, saya mengingatkan baik-baik. Jikalau kecenderungan hati kita tidak senang membaca firman Tuhan, ubah itu segera mungkin. Oleh karena apa? Jangan biarkan terus pemberontakan yang ada di dalam diri kita terus kita biarkan dan akan membesar. Dan pada akhirnya nanti kita tidak membutuhkan Tuhan lagi. Percayakah saudara akan hal ini? Karena yang dapat memagari kita akan kehidupan kita saat ini hanyalah firman Tuhan. Karena Tuhan menguatkan hambanya, kita semua adalah hambanya. Karena kita telah menerima pesan dari Tuhan yang tertulis. Kita lebih lengkap dari para nabi. Kita dikuatkan hanya melalui firman-Nya yang telah tertulis. Jangan katakan aku bukan nabi, aku bukan hamba Tuhan. Halo, kita semua adalah hamba-hamba yang telah mendengarkan firman Tuhan. Jadi jangan jadikan pembelaan diri karena kita malas membaca Alkitab. Mungkin di dalam sehari kita tidak membaca satupun ayat. Itu kan sangat menyedihkan, saudara. Apalagi pergumulan di dalam kehidupan kita saat ini. Karena begitu sibuknya kita tidak bisa membaca Alkitab sama sekali pada satu hari. Yang ingin saya ingatkan bukan pemimpin rohani yang saudara dan saya tolak, tapi Tuhan sendiri yang kita tolak. Maka dari itu saudaraku yang terkasih, jikalau kita mau dikuatkan oleh Tuhan sebagai hambanya, kita harus terus mendengarkan firman Tuhan. Kita harus terus membaca itu dan mencoba mempraktekkan firman Tuhan itu. Karena itulah satu-satunya cara yang menguatkan saudara dan saya. Percayakah saudara firman Tuhan menguatkan saudara dan saya? Jikalau saudara dan saya tidak percaya, karena sia-sialah saudara dan saya datang ke gereja kalau saudara sendiri tidak peduli dan abai tentang firman Tuhan, tentang pesan Tuhan. Dan sekalipun saudara dan saya mendengarkan pesan Tuhan melalui apa yang telah tertulis, itu belum tentu juga mengubah hidupmu jikalau saudara dan saya tidak mau berkomitmen untuk mengubah kebiasaan yang saudara dan saya lakukan. Dan ini menjadi pergumulan, persoalan kita yang sangat sulit. Oleh karena apa? Karena jiwa berontak yang kita miliki harus kita matikan. Kalau khotbah dalam minggu yang lalu, kekuatan berasal dari Allah, sebagaimana Rasul Paulus telah mengubah konsep pemikirannya dengan membawa kematian dan kebangkitan Kristus itu hadir di dalam hidupnya. Demikian juga saudara dan saya harus membawa kematian dan kebangkitan Kristus. Kematian akan apa? Kematian akan dosa. Kebangkitan akan apa? Kebangkitan oleh karena kita telah menang dari dosa. Karena itulah inti dari apa yang telah dikerjakan Yesus. Bukan Yesus yang berdosa, namun dosa kitanya yang ditanggung olehnya. Vonis hukumnya yang ditanggung oleh Yesus. Sehingga kita dibebaskan.
Maka dari itu saudaraku yang terkasih, yang ingin disampaikan firman Tuhan pada saat ini, janganlah kita tolak Tuhan dalam hidup kita dengan mengabaikan firman Tuhan dalam hidupmu. Perhatikan baik-baik ketika kita sudah mulai mengabaikan firman Tuhan, kita cenderung akan menyelewengkan firman Tuhan itu. Oleh karena apa? Satu, mungkin kita tidak tahu. Yang kedua, mungkin kita tidak mengerti. Oleh karena apa? Karena kita jarang mendengarkan. Sehingga kita tidak tahu. Kita tidak mengerti. Karena kita tidak pernah mencoba memahami apa maksud firman Tuhan. Maka dari itu, saudaraku yang terkasih, mari kita sama-sama berubah. Jikalau kita terus membiarkan jiwa berontak itu terjadi dalam hidup kita, kita tidak penting akan firman Tuhan. Makanya saat ini kalau ditanya pengetahuan apa yang saudara lebih kuasai, pasti jawabannya adalah pekerjaan yang saudara masing-masing lakukan, yang saudara kuasai. Mungkin ada yang menguasai dalam hal keuangan dan lain sebagainya. Tapi ingatkah saudara bahwa kita juga punya satu tugas selain yang kita biasa lakukan itu, yaitu kita harus menguasai firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan itu telah diberikan kepada kita. Saudaraku yang terkasih, saya yang mengingatkan kembali kepada saudara dan saya. Firman Tuhan pada waktu belum ada tertulis itu sangat sulit. Ya, sangat sulit mereka bisa membacanya. Kalau kita melihat di zaman Raja Yosia, ketika Raja Yosia menemukan kitab Taurat, bayangkan karena sulitnya teks tertulis pada waktu itu sangat terbatas. Baru dia temukan, dia pelajari, dia kuasai, baru melakukan pembaruan kepada bangsa Israel. Raja Yosia itu. Maka dari itu betapa berharganya firman Tuhan itu dalam hidup orang beriman. Di dalam kehidupan hambanya. Sangat berharga itu. Karena apa yang disampaikan oleh Tuhan itu jauh lebih berharga dari harta yang kita miliki. Karena apa? Ini berbicara tentang keselamatan saudara dan saya. Apalah gunanya harta dan kekayaanmu ketika saudara meninggalkan dunia ini? Siapa yang menikmati itu? Apakah saudara dapat menikmati lagi? Saya dapat menikmati lagi? Jawabannya tidak. Yang dapat kita nikmati adalah keselamatan kekal yang telah Tuhan berikan. Karena tidak adalah gunanya apa yang kita miliki di dalam dunia ini, jikalau saudara dan saya menerima hukuman yang kekal. Saudara mau menikmati hidup di dalam dunia atau di dalam surga? Maunya sih dua-duanya ya. Nggak boleh satu-satu ya. Mau di dalam dunia juga maupun di surga. Maka kalau mau menikmati hidup di dalam dunia, ya bekerja keras lah ya kan? Itu. Tapi janganlah kita sudah menderita di dalam dunia, sengsara juga ketika kita sudah mengalami kematian. Betapa mirisnya kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, penyimpangan telah diingatkan kepada bangsa Israel. Raja akan berkuasa atas milik mereka, bahkan anak mereka dan harta yang mereka miliki. Dan itu sangat mudah diselewengkan. Dan ini mengingatkan kita juga. Tuhan menguatkan kita sebagai hamba-hambanya juga. Bahwa Tuhan adalah pemimpin yang sejati. Dunia boleh memiliki raja, tapi kita punya Tuhan yang adalah raja atas kehidupan kita. Percayakah saudara akan firman Tuhan ini? Bahwa firman Tuhan jauh lebih berharga
dari apapun yang dipimpin oleh para pemimpin di dalam dunia. Mana saudara yang lebih percaya apa yang dikatakan oleh seorang raja, mau siapapun itu, Vladimir Putin, siapa lagi? Presiden Joko Widodo dan lain sebagainya. Kalau kita bandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan, mana yang dapat kita percaya? Kita harus punya komitmen. Kita mengatakan, saya lebih percaya kepada Tuhan. Sekalipun dunia ini menolak Tuhan, namun saya ingin katakan, saya harus tetap ikut Tuhan dan hidup di dalam jalur yang dinyatakan melalui firman Tuhan. Maukah saudara dan saya melakukan hal itu? Maukah saudara dan saya menikmati keselamatan yang telah Tuhan berikan itu? Karena keselamatan yang telah Tuhan berikan itu telah diberikan kepada kita melalui pesan Tuhan yang telah tertulis kepada kita. Pelajarilah itu, bersemangatlah, dan kuatkan, teguhkanlah hatimu. Apapun situasi yang terjadi di dalam kehidupan, percayalah akan Tuhan daripada percaya kepada manusia. Karena siapakah kita yang dapat lebih mempercayai manusia dibandingkan Tuhan pencipta langit dan bumi. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami sungguh memuliakan Engkau ya Tuhan, dan saat ini kami diingatkan kembali melalui firman-Mu bahwa Engkau mengingatkan kami hamba-hamba-Mu bahwa hanya melalui firman-Mu, baik secara tertulis maupun lisan, kami dikuatkan. Hanya oleh karena itu ya Tuhan. Dan kami diingatkan juga pada saat ini melalui firman yang disampaikan oleh hamba-Mu ini, bahwa kami jauh lebih beruntung dari para nabi, sebab pemahaman kami akan pesan Tuhan jauh lebih lengkap dibandingkan mereka. Ampuni kami karena kami sering terus mengeluh, karena kami tidak melihat secara langsung, karena kami tidak mendengar secara langsung. Namun saat ini kami mengerti ya Tuhan, bahwa kami jauh lebih beruntung dibandingkan para nabi. Dan kami telah melihat dan menyaksikan melalui firman Tuhan yang tertulis, bahwa Engkau telah memberikan keselamatan melalui anak-Mu Yesus Kristus, yang telah datang ke dalam dunia dengan kelahirannya, dengan penderitaannya, dengan kematiannya, bahkan kebangkitannya. Bahkan kami juga tahu bahwa Dia telah naik ke surga menyediakan tempat bagi kami. Kami sungguh bersyukur oleh karena anugerah Tuhan yang telah kami pahami, kami dengar, dan melalui firman Tuhan saat ini kami dikuatkan kembali bahwa melalui firman Tuhan yang tertulis maupun lisan, kami dikuatkan oleh-Mu. Kami juga diingatkan bahwa Engkaulah pemimpin sejati dalam kehidupan kami. Apapun yang dikatakan oleh dunia ini, sekalipun itu pemimpin dunia ini, namun kami harus lebih mengandalkan apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, oleh karena kebaikan dan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita lanjutkan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 332 ayat yang pertama. Diberikan Tuhan
firman Tuhan yang mengantarkan kita untuk memberikan persembahan pada siang hari ini terambil dari Mazmur 4 ayat yang ke-6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mari kita memberikan persembahan kita. Mari kita sama-sama berdiri, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumahnya sejahtera yang Kau beri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan
memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu.